Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas komunikasi data, yaitu membuat jaringan IoT dengan Cisco Packet Tracker. Nah, untuk pertama-tama di sini saya akan menjelaskan ada 10 jaringan IoT yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada smart home yang merupakan salah satu IoT yang menghubungkan perangkat elektronik seperti lampu, kipas, AC, dan perangkat lainnya. Ini sering dipakai di rumah-rumah. Selanjutnya ada smart city. Smart city adalah contoh penerapan IoT yang berisi dapat mengatur transportasi secara otomatis, manajemen energi cerdas, distribusi air praktis, sistem keamanan dan dinamis yang digunakan untuk mengelola kota modern. Nah, selanjutnya ada smart car, itu digunakan menghubungkan beberapa mobil sehingga bisa saling bertukar informasi seperti mengenai lokasi dan kecepatan, dan berdasarkan fitur yang tersedia, teknologi dalam yang memungkinkan mobil pintar untuk melakukan pemeriksaan diagnostik yang selanjutnya, dan untuk menghindari terjadinya tabrakan. Selain itu bisa dapat digunakan untuk parkir otomatis. Selanjutnya ada smart wearable, itu smart wearable seperti smartwatch, fitness tracker, dan perangkat kesehatan lainnya yang dapat mengumpulkan data dan berkomunikasi dengan perangkat lain. Yang selanjutnya ada IoT energy saving. Nah, smart energy monitor memantau penggunaan energi rumah secara real time. Eh, ada smart plug mengendalikan daya dan menyalakan dan mematikan perangkat elektronik seperti heavy X system, dan mengoptimalkan penggunaan pemanas ventilasi. Selanjutnya ada IoT industrial, yaitu contohnya smart sensor yang mendukung untuk memantau kondisi dan performa peralatan industri. Selain itu ada asset tracking yang membantu lokasi dan status inventaris dari peralatan industri. Kemudian ada IoT retail, yaitu smart chef memantau persediaan produk di rak toko. Dan ada smart vending machine mengolah dan mengontrol persediaan produk di mesin penjual otomatis. Nah, kemudian ada lagi IoT agrikultur, yaitu contohnya ada smart irrigation system mengontrol pengairan berdasarkan kondisi tanah dan cuaca. Kemudian ada livestock monitoring membantu kesehatan dan lokasi hewan ternak. Kemudian ada IoT healthcare, yaitu ada remote health monitoring device yang memantau kondisi pasien jarak jauh. Selanjutnya ada smart medical device, perangkat medis yang terhubung dengan diagnosis dan perawatan. Kemudian yang terakhir ada IoT environmental, ya. Di sini terdapat monitoring, contohnya monitoring air quality, quality, memantau kualitas udara dan polusi. Kemudian ada weather monitoring, yaitu mengumpulkan data cuaca secara real time. Nah, di sini selanjutnya kita akan merancang sebuah IoT untuk smart home. Nah, di sini ada rancangannya. Yang pertama-tama, setelah ini saya akan menjelaskan sedikit dan kemudian akan sesi hands-on untuk mencoba membuat rancangan IoT smart home menggunakan Cisco Packet Tracker. Yang pertama di sini ada home gateway, ada lampu, kipas, CCTV, dan ini semua bisa dikontrol melalui smartphone. Nah, seperti pintu garasi, jendela, pintu, dan speaker ataupun AC. Nah, selanjutnya setelah kita merancang, nanti kita akan mengatur IP, alamat IP, bagaimana caranya agar perangkat-perangkat elektronik ini terhubung dengan jaringan yang saling terkoneksi dan bisa dikontrol melalui smartphone. Oke, selanjutnya kita akan sesi hands-on. Kita akan mencoba praktek dengan Cisco Packet Tracker. Nah, di sini tadi saya sudah membuat rancangan dan
dari IoT Smart Home. Nah, ini semuanya sudah saya hubungkan dan semua sudah terhubung dan berfungsi dengan baik. Nah, contohnya saya akan menyalakan lampu dengan smartphone. Itu pertama smartphone, berikutnya IoT monitor. Nah, di sini di lampu berarti di light nih. Oke, kita akan coba menyalakan. Nah, di sini ada nyala kan. Kalau ini dim untuk on, ini nyalanya lebih terang dan off kita matikan lampu. Lainnya ada ceiling fan, itu ini kipas. Ini kondisi off. Nah, selanjutnya kita akan menghidupkannya. Nah, di sini ada kayak tanda berputar. Nah, ini untuk putaran low. Selanjutnya kita high untuk kecepatan yang lebih tinggi. Oke, ini dari yang kita akan mencoba dari awal merancang eh, jaringan IoT untuk jaringan sederhana smart home. Nah, nanti saya akan coba dengan eh, device yang sedikit dan tidak banyak karena waktunya juga terbatas. Ya udah, kita jalan dulu. Kita mulai dari awal nih. Yang pertama-tama kita siapkan ini kita siapkan home gateway-nya dulu. Home gateway. Nah, ini di sini di wireless device kita siapkan home gateway dengan cara drag and drop aja. Oke, selanjutnya selanjutnya menuju ke home ya. Dan kita akan menambahkan device yaitu lampu, eh, fan, kipas, dan selanjutnya yang terakhir apa ya? Ini aja deh, pintu. Oke, kita akan mencoba dengan 3 device saja ya, karena waktunya yang juga terbatas. Oke, selanjutnya kita siapkan smartphone yaitu di sini di end device. Selanjutnya kita tambahkan smart device untuk mengontrolnya nanti. Oke, setelah ini udah ready semua, pertama-tama kita akan setting home gateway-nya dulu. Nah, dari sini kita langsung ke konfigurasi, selanjutnya ke plan release. Ini kita untuk wireless-nya kita disable aja biar kita memudahkan kita supaya tidak memasukkan password ini nanti. Nah, jangan lupa SSID-nya itu namanya home gateway. Selanjutnya kita akan menghubungkan lampu menuju ke home gateway. Pertama kita klik Advent dulu. Selanjutnya kita klik i input output config. Soalnya ada dua adapter, kita karena menggunakan wireless kita pilih PTIO NM1W yang ini. Selanjutnya klik config, kita pilih statis saja, statis statis semua. Dan karena kita tadi mau menghubungkan ke home gateway, berarti kita akan mengklik home gateway, pilih home gateway, selanjutnya close. Nah, di sini lampu sudah terhubung nih. Kemudian selanjutnya di kipas kita advance lagi, lakukan hal yang sama, pilih PIOT NM1W, kemudian config, pilih statis, pilihnya home gateway, close. Untuk Windows juga sama, lakukan hal yang sama, pilih statis, home gateway,
Nah, ini semua perangkat sudah terhubung. Selanjutnya kita akan menghubungkan smartphone ke home gateway dan gimana caranya smartphone akan dapat mengontrol lampu, kipas dan window jendela. Aduh, ini pertama kita klik config dulu. Untuk bilas ya sama, display name juga sama, bilasnya karena tadi disable, kita nggak perlu setting lagi. Hanya kita ke desktop, kemudian pilih IoT monitor. Nah, karena tadi kan default IoT servernya di gateway tadi, kita cek dulu di LAN, IP address-nya, kita copy. Karena tadi juga sama, di sini langsung langsung aja kita login nih. Nah, selanjutnya kita setting di tambah smartphone tadi di config, kita pilih SSID-nya yaitu yang home gateway. Coba bentar, kita cek dulu di plan wireless. Nah, ini kita copy SSID-nya, kita copy, kemudian kita buka di smartphone dan kita pastekan SSID-nya dengan home gateway. Selanjutnya, setelah selesai, coba kita ulangi lagi, sudah terhubung, dan selanjutnya kita ke desktop untuk mengatur device-nya, monitoring. Nah, di sini semua sudah terhubung, yaitu ada lampu, ceiling fan, dan Windows. Coba kita gunakan. Nah, selanjutnya kita coba dim nih. Nah, dim ini lampunya nyala tapi nggak terlalu terang. Kalau kita on kan, ini lampunya akan nyala dengan terang banget. Kita coba over lagi. Selanjutnya kita akan coba di kipasnya, fan-nya. Ini kondisi kipasnya sedang off. Selanjutnya kita low. Nah, di sini ada tanda berputar. Nah, kita high. Nah, di sini ada tanda berputar dua garis. Jadi putarannya lebih kencang. Kita off-kan dulu. Selanjutnya kita hubungkan, kita atur window. Nah, kalau on berarti pintunya terbuka, dan kalau off pintunya bakal tertutup sendiri. Mungkin sekian dulu dari hands-on saya dalam praktik membuat jaringan IoT dengan Cisco Packer. Tentunya saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu faktor yang mempengaruhi pada iOS IoT Network. Nah, pertama yang mempengaruhi itu ada lisensi, jeda waktu, waktu yang dibutuhkan data untuk mencapai tujuan dari sumbernya. Kemudian yang mempengaruhi lagi ada bandwidth atau lebar peta, yaitu kapasitas maksimum jaringan untuk mengakses data. Kemudian maaf, ini tadi belum saya lupa. Selanjutnya ada eligibility atau kendalaan, yaitu kemampuan jaringan untuk memberikan layanan yang konsisten. Kemudian ada security, kemampuan perlindungan data dari akses yang tidak sah maupun upaya peretasan. Kemudian ada skalabilitas, yaitu kemampuan jaringan untuk mengatasi jumlah perangkat dan volume data yang semakin besar tanpa melalui penurunan kualitas. Kemudian nomor 7 ada interoperability, yaitu kemampuan perangkat IoT dan sistem untuk berkomunikasi dengan perangkat sistem lainnya.
Kemudian yang delapan yang dapat mempengaruhi faktor IoT network yaitu paket loss, yaitu kehilangan paket, kehilangan data yang dikirim antara perangkat perangkat. Tingkat kehilangan paket harus dijaga serendah mungkin untuk memastikan keutuhan data. Mungkin sekian dulu dari presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.